Preman Pensiun menjadi salah satu program televisi yang cukup hits sejak 2015. Ceritanya yang unik dan berbeda dari lainnya, menambah nilai plus di mata penonton. Biasanya sinetron sering mengusung cerita cinta, namun berbeda dengan program yang satu ini. Sama dengan judulnya, sinetron ini bercerita tentang ketua preman bernama Kang Bahar, Didi Petet, yang ingin insaf. Sayangnya pada 2015 lalu Didi Petet telah tutup usia. Sepeninggal Kang Bahar, Kang Mus lihat menjadi sosok penting di program ini. Dia didapuk untuk menggantikan Kang Bahar memimpin kelompok. Namun seiring waktu, kisah Kang Mus tak hanya berkaitan dengan para preman. Kisah hidup seorang muslihat pun mulai mencuri perhatian. Muslihat hingga season keempat berhasil jadi tokoh utama. Kang Mus adalah sosok kuat, ditakuti para preman seluruh Bandung. Tapi di balik sifat seramnya itu, ia begitu peduli kepada orang lain, terlebih lagi pada keluarganya. Tak heran jika peran Mus kerap melontarkan quote bijak. Menengok ke belakang itu boleh, untuk mengenang dan belajar. Tapi bukan untuk kembali. Kuat atau tidak harus tetap dijalani, itulah perjuangan. Kalau mukulin orang jangan sampai mati, ingat yang mencabut nyawa bukan kita. Jika kita tinggalkan semua bisnis ini, maka akan banyak orang yang berusaha memperebutkannya. Maka, akan terjadi perang dan akan banyak menjadi korban. Kita harus dapat mengalahkan rasa takut tapi jangan hilangkan rasa takut itu. Kecuali kamu mau berhenti jadi manusia. Diciptakan dari tulang rusuk, adanya di samping untuk jadi pendamping. Bukan di punggung untuk jadi tulang punggung. Kenapa kamu mengambil kesimpulan, sebelum kamu tahu masalahnya? Utamakan kopi jangan utamakan cinta. Karena otak butuh inspirasi, bukan air mata. Hidup itu netral saja nggak takut sama orang. Tapi jangan sok jagoan. Kalau dia nggak suka sama kamu, jangan bikin dia merasa terganggu. Kalau kamu bisa buat dia jatuh cinta, jangan buat dia sedih. Jangan berlagak jagoan, kalau nyali cuman pas-pasan. Kenapa kamu ngasih hukuman, sebelum kamu tahu dia salah apa? Seiring terbitnya fajar di hari nan fitri, melahirkan lagi jiwa yang suci dan bersih. Senang itu biasa, yang luar biasa itu kita bisa bersyukur di keadaan sedang susah. Ingat, ketika kita akan berubah, tidak serta-merta jalan menjadi mudah. Setiap anak berhak bangga pada orang tuanya. Jika kita mencintai seseorang dan orang itu tidak mencintai kita, jangan kamu ganggu kehidupannya. Jika tidak membuat orang itu jatuh kepadamu, janganlah kau membuatnya bersedih. Kita pernah susah, habis itu senang. Mungkin kita harus susah sekali lagi, lebih susah dari waktu itu. Supaya kalau kita senang lagi, benar-benar senang. Bisnis kecimpring ini harus dipertahankan sebisanya. Jangan sampai tutup. Sebab banyak orang yang nafkah keluarganya datang dari sini. Kita bisa menghargai kesenangan itu, lebih bersyukur. Tidak perlu menjadi pemimpin untuk disegani. Karisma dan kewibawaan diri lebih memiliki andil daripada kekuasaan. Harus akang yang nego, ini sudah urusan level atas. Kalau kita lupa bersyukur, setidaknya kita punya kenangan. Pernah jadi orang susah. Anak buah bisa jadi bekas anak buah. Papi selalu duduk di tempat teteh sekarang duduk.
Terkadang masalah itu datang hanya untuk mengetahui seberapa berani kamu untuk menghadapinya. Anak itu bukan hanya diberi makan biar hidup, tapi juga harus dididik biar benar. Kalau tetap kumpul, kita harus akur. Kalau terpaksa berpisah, kita saling mendoakan saja. Belajar masak buat perempuan itu bukan hobi, tapi keharusan. Saya mau belajar bekerja sama dari tim sepak bola, bagaimana sekelompok orang berjuang bersama-sama untuk meraih sebuah kemenangan. Bukan dengan saling mengandalkan, tapi saling mendukung dan mempercayai. Jangan keluhkan hidup susah kamu pada saya. Saya pernah merasakannya sendiri dalam waktu yang cukup lama. Mungkin lebih lama dari masa hidup susah kamu. Kita mau di mana? Kita mau kemana? Mau kumpul atau berpisah? Kita masih satu keluarga. Kalau dekat dengan gadis itu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai dia terluka, apalagi kalau yang terluka itu hatinya.